Halo teman-teman, pernah dengar kata termodinamika nggak? Jadi hari ini aku mau menjelaskan tentang termodinamika. Sebelumnya, perkenalkan namaku Febiolin Kriswantilova, aku dari kelas 12A. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang termodinamika. Termodinamika itu yang dipakai waktu ukur suhu tubuh, bukan sih? Bukan ya teman-teman, jadi termodinamika berbeda dengan termometer yang dipakai untuk mengukur suhu tubuh. Termodinamika adalah ilmu tentang energi, yang secara spesifik akan membahas mengenai hubungan antara energi panas dengan cara kerjanya. Energi tersebut dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, baik secara alami maupun melalui hasil rekayasa teknologi. Cara kerja di kebanyakan sistem teknologi dapat dijelaskan melalui termodinamika. Bahkan sering disebut-sebut juga bahwa termodinamika ini menjadi modal utama dari seorang sarjana teknik untuk merancang pompa termal, motor roket, rice cooker, AC, hingga penyuling kimia. Istilah termodinamika memang berasal dari bahasa Yunani, yaitu therme yang berarti panas dan dinamis yang berarti gaya. Keberadaan termodinamika ini tidak akan lepas dari kalor. Nah teman-teman, jadi ada beberapa istilah dalam sistem termodinamika, yakni yang pertama, batas sistem adalah garis imajiner yang membatasi sistem dengan lingkungannya. 2. Sistem tertutup, yaitu apabila sistem dan lingkungannya tidak terjadi pertukaran energi atau massa. Dengan kata lain, energi atau massa tidak melewati batas-batas sistem. Dan yang ketiga, sistem terbuka, yaitu apabila energi dan massa dapat melintasi atau melewati batas-batas sistem. Sistem dengan lingkungannya berarti memiliki interaksi. Selain memiliki istilah-istilah tertentu, termodinamika juga punya hukum yang menyatakan bagaimana cara kerja dan bentuk termodinamika. Mari kita tengok. Hukum termodinamika 1. Pada hukum termodinamika 1 ini, menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Sesuai dengan bunyinya, maka energi yang diberikan oleh kalor pasti sama dengan kerja eksternal yang dilakukan, ditambah dengan pemerolehan energi dalam karena adanya kenaikan temperatur. Secara tidak langsung, hukum termodinamika 1 ini berkaitan dengan kekekalan energi. Berikut beberapa proses yang terjadi pada hukum termodinamika 1. Yang pertama, proses isotermal, atau yang terjadi pada suhu tetap. Yang kedua, ada proses isokorik, atau yang terjadi dengan volume tetap. Dan yang ketiga, proses isobarik, yang terjadi dengan tekanan tetap. Dan yang terakhir, proses adiabatik, yang terjadi pada kalor tetap. Hukum termodinamika 2. Hukum ini menyatakan kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Hukum ini memiliki dua formulasi, yaitu formulasi Kelvin-Planck dan formulasi Clausius. Hukum termodinamika 3. Hukum termodinamika 3 berkaitan dengan temperatur nol absolut. Hukum ini juga menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Nah teman-teman, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang termodinamika. Kita ketemu lain kali ya.